Smart FM present Afternoon Drive. Selamat sore semua listener di Afternoon Drive. Seperti tadi pada saat saya membuka di sesi Afternoon Drive, saya sudah menyampaikan bahwa kita akan ada talk show bersama dengan Pocari Sweat. Semua listener, menjalankan puasa di bulan Ramadan ini merupakan suatu ibadah yang dapat mendatangkan pahala besar. Ditambah lagi tetap melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Niscaya hal tersebut akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Melakukan berbagai aktivitas saat tubuh dalam keadaan berpuasa bisa menyebabkan tubuh kehilangan banyak elektrolit dan dehidrasi. Elektrolit sendiri ini merupakan ion-ion yang berperan dalam menjaga keseimbangan tekanan darah, fungsi otot serta saraf. Oleh karena itu, smart listener harus mengkonsumsi sajian yang dapat mengembalikan elektrolit dengan segera setelah waktu berbuka. Apalagi nih biasanya kita akan mengalami rasa haus itu pada saat berpuasa itu pada jam 3 ke atas, padahal biasanya tengah hari ini udah lemes. Nah, untuk itu saya cukup penasaran kenapa sih bisa begitu. Saat ini saya tidak sendiri di studio, tengah bersama dengan saya ada dua orang tamu yang pas banget untuk menjelaskan hal ini. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas ion saat sahur, jaga cairan tubuh dengan tema kita ya, ion saat sahur jaga cairan tubuh. Dan sore hari ini tengah bersama dengan kita Dr. Nur Sadrina SY. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Kak. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan Mas yang ganteng selalu sehat karena mengkonsumsi Pocari Sweat. Ada Mas Adri Gumilang selaku brand communication Pocari Sweat Makassar. Selamat sore, Mas. Sore. Iya, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Selalu sehat, imun terjaga berkat Pocari. Oke, baik. Nah, untuk seluruh smart listener bersama saya Priscilla ini selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol membahas selama bulan Ramadan bagaimana caranya kita menjaga daya tahan tubuh kita bersama dengan Pocari Sweat. Ada dokter juga yang akan menjelaskan kenapa pada saat kita berpuasa itu ada jam-jam tertentu yang kita lemes ya. Udah makan, udah berbuka puasa tapi tetap lemas. Untuk itu kita juga membuka kolom komentar, silahkan seluruh smart listener yang mau join juga bersama dengan kita untuk memberikan komentar. Langsung masuk ke YouTube kita di Smart FM Makassar. Kemudian sertakan pertanyaan di bawahnya di kolom komentar. Untuk 3 penanya terbaik akan kita berikan hadiah menarik atau merchandise menarik dari Pocari Sweat. Nah, sebelum kita mulai nih ada bocoran bahwa untuk nanti aja deh. Pocari Sweat pokoknya akan menghadirkan produk terbaik ya kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar untuk seluruh smart listener bagaimana menjaga daya tahan tubuhnya. Oke, langsung aja kita mau ngobrol nih. Pertama dulu kita mau nanya ke dokter. Ini kan kita akan membahas mengenai bagaimana caranya menjaga cairan dari tubuh kita, karena seperti kita tahu bersama bahwa pada saat kita berpuasa itu cairan kita akan berkurang, benar ya nggak? Benar. Iya kan kita nggak minum itu ya selama beberapa jam. Apalagi nih puasa tahun ini boleh dibilang kemarau, mau masuk kemarau. Kadang panas banget, kadang langsung tiba-tiba hujan. Jadi cuaca tidak menentu gitu ya. Itu yang akan membuat kita mungkin kayaknya agak lebih sedikit ekstra. Plus lagi kita juga kan masih dalam masa pandemi. Otomatis kita harus benar-benar menjaga yang namanya imunitas tubuh kita. Nah, gimana sih strateginya biar puasa kita itu nggak lemes-lemesan, nggak males ya? Gimana biar ibadahnya khusyuk? Tapi kita mau tahu nih, puasa itu emang kadang suka lemes ya atau bawaannya ngantuk? Sebenarnya pada saat kita berpuasa apa yang terjadi di tubuh kita, Dok? Selama puasa kan Kak, kalau puasa kan kita tidak minum dan makan selama 12 jam. Otomatis tubuh kita akan kehilangan energi, kehilangan cairan. Nah, terlebih lagi kalau selama puasa orang-orang kan paginya akan beraktivitas dari pagi sampai sore. Belum lagi ibadah malam atau bangun lebih pagi untuk sahur. Otomatis kan kita sebagai manusia harus membutuhkan energi, kebutuhan gizi dan cairan yang lebih banyak lagi selama puasa. Nah,
waktu yang terbaik itu kan untuk mengisi bahan bakar selama puasa itu pada saat sahur. Tapi kebanyakan orang-orang pada saat sahur maunya yang praktis-praktis makanannya, jadi tidak memperhatikan gizinya, sehingga maunya gorengan, benar, minuman yang dingin, langsung benar. hantam yang manis, ya kan? Jadi pada saat menjalankan puasa bawaannya lemas begitu. Oke. Berarti kalau sahur juga itu makanan memang perlu diperhatikan, jangan terlalu banyak kali Iya, ya, benar. Dok, ya. Makan secukupnya. Kebutuhan gizi dan cairan. Oke, yang paling penting adalah cairan. Tapi emang benar gak sih, Dok, kalau misalkan kita sahur itu ada yang mengatakan kalau sahur itu minum sebanyak-banyaknya katanya biar persiapan gitu. Kalau minum ada baiknya kita perhatikan. Kalau misalkan kalau minum air putih saja sebenarnya kalau dari saya tidak cukup sih. Sebaiknya minum minuman yang mengandung ion, karena kalau minuman ion itu mirip dengan cairan tubuh, sehingga kalau selama puasa tubuh tidak akan lemas begitu. Oke, jadi memang harus ada perlu asupan yang mengandung Iya. ion ya. Benar. Nah, ngomong-ngomong soal ion, berarti ion ini sangat penting perannya untuk menjaga cairan lebih lama di dalam tubuh kita. Nah, terutama saat berpuasa 12 jam ini kita nggak makan, nggak minum. Nah, sebenarnya definisi dari ion itu sendiri apa sih, Mas Adri? Oke, terima kasih. Iya. Kalau dari ion sendiri itu sebenarnya adalah garam mineral ya Kak, atau mungkin bisa dibilang kandungan elektrolit dalam suatu minuman itu yang sebenarnya komposisi itu mirip sama cairan tubuh kita. Jadi nggak selamanya cairan tubuh kita itu cuma air sebenarnya. Jadi mungkin kalau bisa dirasakan kadang-kadang kalau misalnya kita keringetan itu agak asin. Nah itu tuh ada mineral-mineral yang keluar. Seperti itu kalau minuman ion ya. Oh iya bener sih, kalau kita minum Pocari ini ya rasanya ada manisnya, ada asamnya juga. Ya, jadi kalau Pocari itu kalau agak asamnya itu mengunggah kita agar lebih banyak minum sebenarnya. Jadi seperti respon tubuh bahwa kita akan mau minum terus bawa kurang seperti itu. Dan kalau misalnya minuman yang mengandung elektrolit itu di tubuh kita tuh akan bertahan lebih lama, tidak mudah terurai biasa, ibarat kata seperti itu. Oke, berarti kalau untuk minuman ini sendiri kita minum banyak itu nggak apa-apa ya? Aman apa enggak tuh? Aman, kalau misalnya dari produk Pocari Sweat, kalau misalnya masalah banyak atau tidaknya itu bebas sih Kak, karena kebutuhan cairan setiap manusia kan beda-beda, ya kan. Jadi sebenarnya untuk kadarnya sendiri Pocari Sweat tidak ada batasan, karena Pocari Sweat itu juga bukan minuman suplemen atau minuman vitamin dan sebagainya. Jadi Pocari Sweat itu lebih ke minuman support untuk menjaga atau meretain cairan tubuh kita seperti itu. Oke, berarti kalau pada saat sahur ini juga bisa kita konsumsi nih? Benar banget. Cuma kan saat ini mungkin di Makassar khususnya dan juga mungkin di Indonesia teman-teman ini kebanyakan mikirnya bahwa hajar minuman banyak tuh pada saat buka. Iya, betul. Nah, padahal pada selama kita berpuasa itu cairan tubuh kita tuh keluar entah itu dari urin atau dari keringat atau mungkin menguap kalau di ruangan ber-AC. Jadi justru yang paling penting itu sebenarnya bisa dijaga pada saat kita sahur, minumnya yang cairan elektrolit ion atau Pocari Sweat ini. Oke, kalau begitu sahur minum Pocari Sweatnya ini berapa banyak nih? Sebotol, 2 botol, 2 liter? Sebaiknya. Secukupnya aja sebenarnya. Karena kan yang tahu kondisi berkata, saya mau hari ini mau ngapain aja. Kita harus persiapkan juga kan. Misalnya hari ini kita akan long day kerja, gak mungkin kita cuma minum setengah gelas kan. Kasarnya seperti itu lah Kak. Oke, berarti minumannya jangan berlebihan, secukupnya. Nah, ngomong-ngomong soal sahur nih, ternyata sangat penting banget ya Dok ya sahur itu. Nah, kira-kira pola makan saat sahur itu yang tepat seperti apa sih? Nah, kalau saat sahur kan kita pola makan saat yang tepat ya, Mbak. Kalau saat sahur kita sebaiknya mengkonsumsi makanan atau minuman yang banyak mengandung vitamin dan mineral, dan kita juga perhatikan kadar gizinya. Jangan asal makan apa aja yang tersedia, yang praktis-praktis kayak junk food begitu. Iya, mie instan, itu yang paling praktis sih ya kan. Sering tuh kalau telat bangun, aduh mie instan aja. Karena kalau kita tidak memperhatikan komposisinya komposisi makanan pada saat sahur, justru itu membuat kita pada saat puasa akan lemas. Jadi kalau bisa
pada saat sahur kita perhatikan gizinya seperti karbohidrat, Oke, protein, definasi ya, ada ikan. sayur dan buah, dan terutama cairan. Oke, Iya. jadi jumlahnya tidak perlu banyak, Uh-uh, yang penting komposisinya, komposisinya tepat ya, tepat. itu yang Benar, paling Kak. penting. Gimana kalau misalkan ada yang sering nih kejadian juga sahurnya itu dia kebanyakan makan mie instan, itu sehat nggak sih dok? Kalau mie instan sebenarnya tidak sehat. Kurang karena sehat ya? kurang sehat. Karena kalau kita makan mie instan pada saat sahur, mie instannya lama dicerna di dalam usus. Jadi gitu. butuh waktu. Jadi kalau misalkan lama dicerna biasanya kan bikin gula darah naik. Iya, benar. Itu Terus mungkin kolesterol penyebab- juga naik. kolesterol juga naik, oke. Biasanya mie instan bikin kolesterol naik. Itu berarti yang bisa bikin kita lemes juga? Iya, lemas. Oh, pantesan ya. Kalau makan mie instan, tambah lagi nih, biasa kan mie instan nih, karbo dengan karbo plus Iya, kalau nasi. karbohidrat, itu gimana tuh, kalau Dok? tidak seimbang gizinya, justru akan tambah lemas pada saat puasa. Yang penting kalau misalkan pada saat sahur makan yang menu gizi seimbang, harus ada karbohidratnya, proteinnya, sayur dan buah, dan cairannya harus tercukupi. Oke, itu kan tadi seimbang, menunya harus seimbang. Sebenarnya fungsinya untuk apa tuh menu seimbang yang tepat tuh? Fungsinya untuk menu seimbang karena supaya kalau pada saat puasa semua makanan yang dikonsumsi itu berguna untuk tubuh. Jadi kayak misalkan karbohidrat untuk energi, cairan supaya kita tidak cepat haus pada saat beraktivitas. Oke, nah itu tadi terkait makanan ya dok. Gimana nih kalau minuman? Nah biasanya nih kan kalau kita sahur macam-macam nih selera. Apalagi kan mikirnya pagi ya, subuh bukan pagi. Subuh ini mungkin enaknya kalau kita habis makan tuh kita ngeteh atau kopi. Itu gimana tuh? Kebanyakan itu termasuk saya kadang sometimes ya saya ngopi gitu di subuh pas sahur itu ya. Itu gimana tuh? Kalau pada saat sahur minuman yang tinggi kafein seperti teh, kopi, kalau dari saya sebaiknya jangan dikonsumsi karena teh, kopi itu atau minuman berkafein itu memiliki sifat diuretik, artinya akan banyak yang dikeluarkan cairan pada saat setelah dikonsumsi. Jadi kalau misalkan cairannya banyak keluar lewat urin, lewat kencing, otomatis kan tubuh akan merespon jadi cepat haus. Jadi gitu. iya, teh, kopi itu teh juga sifat dapat memperlambat penyerapan protein. Jadi otomatis tubuh akan cepat lelah. Oh cepat Iya, lelah. Padahal kan biasanya nih kita konsumsi kopi biar nggak ngantuk ya, bener ya Mas Adri ya? Bener. Mas Adri biasa minum kopi juga nih? Minum dong. Makassar nggak kopi kayaknya kurang deh. Kopi kayaknya kurang. Gimana nih efek kopi? Biasa biar nggak ngantuk kan, kerjaan banyak ya, minum kopi biar nggak ngantuk. Nah pikiran kita juga biasa biar abis sahur kan sholat tuh ada yang langsung berangkat kerja. Jadi sahurnya better minumnya kopi deh biar nggak ngantuk nanti selama kerja. Itu bener nggak sih dok? Biar kita nggak ngantuk selama kerja kita konsumsi kopi. Kalau konsumsi kopi biar tidak ngantuk sebenarnya kan Itu bagus kopi nggak sih itu sebenarnya? Enggak ya? ada kandungan kafeinnya yang bikin jantung berdebar-debar kayak gitu. Jadi bukan jatuh cinta aja ternyata yang bikin berdebar-debar ya. Jadi makanya kalau misalkan minum kopi, setelah minum kopi bikin kafeinnya kan bikin jantung berdebar-debar. Makanya tidak jadi ngantuk. Oh kayak gitu. Iya. Iya sih, gimana mau ngantuk ya kalau jantungnya berdebar-debar ya. Yang ada mungkin kita akan ke UGD nanti, itu jantungnya kenapa ya nggak berhenti berdebar-debar nggak seperti biasanya. Oke, itu tadi minuman kopi berarti bukan tidak sehat sih smart listener, mungkin kurang sehat ya dok ya. Sebaiknya kita mengkonsumsi minuman yang sehat seperti minuman yang mengandung ion. Nah kalau kita ngomongin soal minuman yang mengandung ion, ini contohnya apa aja sih Mas Adri? Contohnya ya Pocari Sweat. Nah kenapa Pocari Sweat ini bilang Kenapa harus Pocari Sweat? ya karena komposisinya itu mirip dengan cairan tubuh yang pertama. Karena tadi ada sebutan kata ion, yaitu adalah minuman elektrolit atau elektrolit isotonik.
yang dimana produk Pocari Sweat ini dibuat untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang secara cepat dan juga menahan cairan tubuh di dalam tubuh kita itu lebih lama. Jadi yang tadi dibilang tidak mudah haus seperti itu. Oke. Apa berarti keunggulan Pocari ini dengan minuman lainnya apa tuh? Kalau boleh dibilang keunggulan dari Pocari Sweat itu adalah yang pertama adalah kandungannya itu adalah yang mirip dengan cairan tubuh. Sehingga yang tadi saya bilang lagi bahwa kalau makin komposisinya mirip dengan cairan tubuh itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Jadi tubuh tidak ada menolak gitu. Maksudnya tidak ada residu ke ginjal kalau bisa dibilang. Lalu selanjutnya dari Pocari Sweat ini juga membantu menjaga cairan tubuh kita supaya lebih lama retain. Dan juga Pocari Sweat itu semuanya bahannya alami Mbak. Salah. Iya, dulu saya cita-cita saya sebagai dokter sih. Iya, Mas Adi, gitu. nggak kesampaian saya jadi penyiar aja yang wawancarai dokter. Oke. Jadi bahannya alami sehingga bagus buat semua kalangan, aman juga. Aman ya. Oke, untuk Pocari Sweat ini sendiri, smart listener ini bisa kita dapatkan di banyak ya? Di Indomaret, di Alfamart, di toko grosir manapun teman-teman di Makassar bisa ditemukan. Dan untuk persiapan boleh stok di rumah ada yang produk 2 liter. 2 liter. Ini habis bisa 3 hari apa? Buat satu keluarga cukup. Untuk sehari ya, kalau untuk 2 liter bener ya, untuk cairan tubuh itu 2 liter untuk nanti kita ngomongin aja deh sama dokter. Kita jeda dulu, kami akan segera kembali di Afternoon Drive. Afternoon Drive. Kembali lagi di Afternoon Drive bersama dengan Pocari Sweat ya, bukan sweet karena kalau sweet itu berarti
saya ya. Oke, masih dengan kedua narasumber kita mengenai menjaga ion saat sahur ya, gimana menjaga cairan tubuh. Masih bersama dengan Dr. Nur Sadrina SY atau yang lebih akrab kita sapa Dr. Rina. Dan juga ada Mas Adri Gumilang selaku Brand Communication Pocari Sweat Makassar. Halo. Nah, tadi sempat terputus nih di sesi 1 ya mengenai pertanyaan sebenarnya tubuh kita itu membutuhkan berapa liter cairan sih? Ini kalau nggak puasa berapa banyak cairan yang dibutuhkan dalam tubuh dan kalau puasa berapa banyak? Sebenarnya Kak, kalau untuk puasa dan tidak puasa itu sama saja kebutuhan cairannya, maksimal 1,5 liter atau 2 liter. Karena sebenarnya tubuh kita itu mengandung 70% air, 70% air. Jadi kalau misalkan pada saat puasa, dari kita sih untuk menyiasatinya, kalau misalkan kalau 2 liter itu perkirakan 8 gelas per hari. Jadi, jadi kalau dari saya, kalau misalkan supaya tidak kekurangan cairan, pada saat sahur minum 2 gelas, terus pada saat berbuka 4. Pada sebelum tidur minum 2 gelas. Tapi lebih bagus lagi kalau ditambah minuman yang mengandung ion, karena tubuh kita terdiri bukan cuma air saja tapi ion juga. Yang membutuhkan ion juga ya. Nah, pada saat puasa kan resiko untuk mengalami dehidrasi itu sangat tinggi. Jadi kita sebaiknya konsumsi minum-minuman yang mengandung ion juga. Mengandung ion. Bener sih, karena nggak puasa aja ya kalau kita diterik matahari itu panasnya, aduh rasanya kayak mau minum air terus gitu ya. Benar, Kak. Nah apalagi kan sekarang ini ada tren juga ini untuk beli tumbler itu sampai yang 2 liter dibawa kemana-mana itu biar tahu berapa cairan yang udah masuk ke tubuh kita. Berarti benar. emang banyak cairan yang dibutuhkan dalam tubuh ya. Saya juga punya pengalaman, pernah ada yang keluarga saya di rumah, dia sakit ya. Kita pikir dia sakit apa, demam, gak berhenti dibawa ke dokter. Ternyata sakitnya adalah kekurangan cairan loh. Itu jadi badannya demam. Saya juga baru tahu bahwa kalau kita kekurangan cairan, kita bisa sakit sampai demam, sampai meriang. Mikirnya ini sakit apa ya? Sampai di rumah sakit, cuman diinfus saja. Jadi ada 2 hari itu infusnya tuh gak berhenti dikasih cepat gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan air di dalam tubuhnya. Wow, ternyata memang cairan sangat dibutuhkan sekali. Apalagi tadi kalau kita berpuasa bukan cuma air aja tapi minuman yang mengandung ion. Nah kalau kita ngomongin minuman mengandung ion, kita akan kembali lagi ke Pocari Sweat yang emang jawarannya untuk minuman yang mengandung ion. Nah ini aman gak sih juga diminum untuk anak-anak? Aman banget. Jadi Pocari Sweat itu kalau mungkin teman-teman banyak yang bertanya, Pocari Sweat boleh nggak diminum sama anak yang balita? Iya betul. Jadi kalau untuk Pocari Sweat sendiri itu boleh diminum oleh usia anak di atas 1 tahun. Nah di mana usia anak 1 tahun itu kan pencernaannya sudah mulai berkembang dengan secara sempurna ya, jadi udah aman. Seperti itu sih, dan juga nggak ada batasan umur. Walaupun misalnya udah tua nih, misalnya nih udah 60 berapa, itu masih boleh kok minum Pocari Sweat. Masih boleh ya. Masih boleh. Nah ini juga ada yang beredar nih ya di masyarakat itu kalau sakit demam berdarah itu biasanya disuruh minum ini juga. Benar gak sih itu bisa ngebantu? Bener, bisa ngebantu karena kan pada saat kita sakit demam berdarah nih tubuh kita tuh kayak demam, panas, terus juga mungkin muntah juga kan, mual dan sebagainya. Jadi di situ kan tidak hanya tidak hanya air tuh yang keluar tuh, ada cairan juga dari keringat juga kan. Nah jadi kenapa harus Pocari Sweat itu biar membantu regenerasi si cairan dalam tubuh. Jadi tidak kalah dengan virus demam berdarahnya itu. Oh oke. Berarti emang benar ya kalau misalkan yang sakit demam berdarah itu biasa minum kasih minuman Pocari gitu, Pocari Sweat. Ada lagi nih dok, kalau sakit yaitu mencret. Itu nggak berhenti, mainnya buang air mulu gitu. Terus disarankan minum Pocari. Itu bener gak sih dok? Sebenarnya kalau katanya pengganti oralit gitu ya. Diare. Kalau kita kan diare terus menerus, otomatis kan tubuh akan merespon kekurangan cairan. Nah
kalau tubuh kekurangan cairan, resiko mengalami dehidrasi. Nah, dehidrasi itu sebenarnya tingkatannya ada dehidrasi ringan sedang dan dehidrasi berat. Nah, kalau misalkan dehidrasi ringan sedang, ciri-cirinya kayak mudah lelah, mengantuk, sulit konsentrasi, itu kan masih bisa diatasi di rumah dengan cara konsumsi banyak cairan. Apalagi kalau diare kan kebutuhan cairannya akan lebih banyak diperlukan. Nah, kalau misalkan seperti itu, ada bagusnya sih konsumsi cairan. Kalau air putih saja kan sebenarnya kalau air putih bagus, tapi kandungan ionnya sedikit. Beda sama minuman yang mengandung ion, kandungan ionnya lebih banyak. Nah, kalau dehidrasi berat itu baru boleh dibawa ke rumah sakit karena resiko untuk penurunan kesadaran itu yang bahaya. Iya, itu sih benar sih karena saya ada pengalaman langsung kekurangan cairan, badannya jadi panas, emang lemes, dikira sakit apa gitu, berapa ternyata kekurangan cairan. Nah, berarti untuk yang diare juga bisa sebagai pengganti oralit berarti ini Pokari ya Mas Adri ya? Bisa dibandingkan, kalau misal kita bandingkan secara head to head sebenarnya cairan oralit itu kan bisa dibilang garam dan gula. Hanya itu. Sedangkan Pokari itu banyak kandungan yang lainnya seperti natrium, kalium, magnesium dan sebagainya. Jadi sehingga menurut kami bahwa Pokari justru lebih baik daripada oralit yang beredar. Oke. Banyak juga nih anak-anak runner yang saya lihat juga ya suka lari. Itu kalau habis lari minumannya bukan air putih malah Pokari, itu gimana sih itu Mas Adri? Ya itu kembali lagi tadi aku bilang kan, sempat bilang bahwa Pokari itu cepat gantiin cairan nih. Jadi kayak dan juga menimbulkan efek segar dengan rasa asamnya tadi itu Pak. Benar kan? Jadi kalau habis lari jauh, habis sunset run dan sebagainya kan, habis capek foto-foto gitu kan. Mau pulang masa loyo baru main kan, nah, minum Pokari jadi cepat tergantikan cairan tubuhnya. Betul, apalagi di bulan puasa itu ada juga nih trennya sebelum berbuka puasa olahraga dulu Dok. Itu tuh yang sering dilakukan sama teman-teman saya. Itu biasa janjian dulu, misalkan mau berbuka puasa jam 6 nih ya. Kita udah lari dari jam 5 pas setengah 6 gitu. Kita lari 30 menit nungguin buka puasa gitu. Itu sehat nggak sih untuk atau jangan deh kan ini kita puasa, jangan ditambah lagi dengan olahraga, gimana tuh Dok? Kalau untuk berolahraga sebelum berbuka itu aman-aman saja selama tubuh masih bisa merespon dengan baik kegiatan-kegiatan yang berat, olahraga begitu, aman-aman saja. Aman aja ya. Aman. Terus ada lagi nih, abis buka puasa, abis sahur, sholat subuh, ya kan? Dia menyempatkan untuk berolahraga. Itu gimana tuh? Kan itu kan pasti bawaannya haus tuh ya. Kalau saat sahur menyempatkan olahraga sebenarnya balik lagi ke tubuh masing-masing. Selama pada saat sahur perhatikan makanannya. Kalau misalkan makanan yang seimbang, karbohidrat, protein, sayur buah dan minuman-minuman yang mengandung ion, aman saja. Kalau setelah sholat subuh mau olahraga boleh. Tapi olahraganya sebaiknya jangan yang terlalu berat juga. Baik. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga. Langsung kita bacain dulu di YouTube dari Smart FM. Jadi Smart Listener yang mau langsung join dan bergabung bersama dengan kita, menyampaikan pertanyaannya terkait apa aja sih yang dirasakan selama bulan Ramadan ya, untuk menjaga daya tahan tubuhnya. Ini boleh langsung ketik di kolom chat. Nah, langsung aja nih kita bacain. Ada pertanyaan di sini. Yang pertama dulu untuk Pak Irwan nih. Selamat sore Pak. Kalau minum Pokari Sweat habis makan sahur terkandung dalam Pokari Sweat bisa tahan berapa lama? Ionnya mungkin nih bisa tahan berapa lama di dalam tubuh? Ionnya bisa berapa lama tahan di tubuh? Minuman ini sebenarnya kalau untuk kadar waktunya itu tidak ada perhitungan yang pasti sih Kak, karena tubuh kita itu kan cairan itu terdiri dari berbagai banyak ion ya. Jadi otomatis itu diserap untuk menghasilkan energi. Mungkin kita akan lebih fokus, lebih diarah ke sana kalau untuk ionnya. Seperti itu sih Kak. Ini ada lagi nih, apa fungsi dari kalsium laktat dalam kandungan Pokari Sweat? Dan yang ada riwayat mah, aman gak sih untuk dikonsumsinya pada saat perut kosong? Kalau misalnya mungkin ke ranah ilmiah kalsium laktat, aku masih belum berani jawab karena takutnya salah penafsiran. Tapi kalau dipertanyakan terkait tentang aman gak sih sama penyakit mah, itu aman Kak.
Kenapa saya bilang mungkin memang Pocari Sweat itu rasanya asam, tapi kandungan ionnya tadi yang magnesium, kalium dan natrium dan sebagainya itu menimbulkan suasana basah saat kita cerna, saat lambung kita cerna. Cuman memang mahnya itu kan banyak orang berbeda sensitivitasnya. Ada yang sampai GERD yang lebih parah. Ya, Nah itu saran saya sih mungkin bisa dikonsultasikan dulu dengan dokternya. Oke. Untuk Oke. Kalau Gimana? boleh tambahan, Boleh. kalau misalkan orang yang penyakit mah, kalau pengen minum minuman Pocari sebaiknya setelah makan. Tapi perhatikan juga kalau orang mah itu perhatikan makan makanan apa yang dikonsumsi. Kalau bisa hindari makanan yang mengandung gas kayak kol, kayak minuman soda. Terus kalau seperti makanan yang tinggi pedas begitu seperti cabai. Terus perhatikan juga pola makannya, yang penting teratur, kemudian hindari stres. Kalau misalkan untuk Pocari, karena saya juga dokter tapi saya juga penderita mah. Kalau biasa setelah olahraga, alhamdulillah konsumsi Pocari aman-aman saja. Aman ya, sejauh Kak. ini. Sejauh ini aman. Intinya jangan dikonsumsi berlebihan Ya, ya. benar. Pada saat Apapun minum yang langsung 2 berlebihan. liter ya emang langsung sakit sih ya. Apapun yang Iya. berlebihan tidak Itu bagus. kebanyakan kayaknya ya. Bisa bukan nambah ion ya, tapi menambah kepuyengan gitu ya. Karena kalau 2 liter langsung diminum. Oke, Dok, ini selain air putih ada lagi nih pertanyaan. Selain air putih, makanan sehingga dapat meningkatkan ion tubuh nih di luar minuman yang mengandung ion. Apa aja tuh makanan? Kalau saya pada saat nanti kita puasa, kalau makanan dan minuman yang mengandung ion selain Pocari, kalau bisa sayur dan buah. Kalau sayur seperti brokoli, karena brokoli mengandung antioksidan yang tinggi, bukan cuma untuk tubuh tapi kulit juga, bikin kulit lembab. Terus kedua kayak buah-buahan yang mengandung banyak air seperti pir, apel, semangka, karena buah-buahan tersebut banyak mengandung air. Jadi kalau kita misalkan konsumsi pada saat sahur, kebutuhan cairannya akan terpenuhi juga karena buah-buahan itu banyak mengandung air. Wow, ternyata dalam brokoli itu brokoli. bisa membuat awet muda. Berarti mulai sekarang saya harus makan brokoli ya biar awet muda mulu. Oke, ini tadi dari pertanyaan dari YouTube dari Smart FM Makassar. Nah, di akun Instagram dari Dr. Rina dan juga Mas Adri juga ada nih. Benar. Ada pertanyaan juga yang boleh disampaikan oleh seluruh orang-orang yang ingin ingin bertanya atau mengetahui sesuatu ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja dari Mas Adri nih atau Iya, aku dulu Oh ya, mungkin. Mas Adri Karena dulu. pertanyaanku paling sedikit. paling sedikit. Oke, jadi di Instagram Mas Adri juga ini ada yang menyampaikan pertanyaan. Silakan Mas Adri. Oke. Jadi ini dari Mas Triaswendo. Bukan Instagram saya sih Kak, sebenarnya ada di Instagram lain. Ini pertanyaannya, sebaiknya perbandingan air putih dan minuman berion itu harus seperti apa pas dikonsumsi saat sahur? Mungkin Pocarinya berapa, air putihnya berapa Iya ya? benar. Oke, mungkin Mas Triaswendo yang lagi menyaksikan, kalau untuk kadarnya, untuk jumlahnya itu kembali lagi kan, kita harus memenuhi 2 liter cairan tubuh dalam tubuh kita. Senyamannya kakak, tapi lebih disarankan mungkin minimal 500 mili untuk pada saat sahur. Oke. Nah, seperti itu sih mungkin jawabannya. 500 mili ya. Heeh. Berarti kalau sebotol Pocari gini ini berapa nih? Ini 350 Ini mili. 350. Berarti harus 2. Enggak, yang ada yang ukuran kita yang 500 Oh, ada mili juga yang Ada ukuran juga, 500 mili ada juga. Wow. Jadi emang benar-benar ini memenuhi kebutuhan kita ya si Pocari. disesuaikan. Sesuaikan. Oke, kalau dari dokter ada pertanyaan apa nih, Dok? Banyak. Banyak Ada ya? enggak terlalu banyak. Saya suka nih kalau orang-orang pada bertanya ya. Nah, yang pertama dari Yuniar Santika. Ini pertanyaan, apakah konsumsi teh di saat sahur boleh, Dok? Karena saya suka sekali minum teh. Tadi sudah dibahas Kak, kalau berdasarkan WHO sebenarnya sangat disarankan untuk tidak konsumsi teh dan kopi pada saat sahur. Seperti yang saya katakan tadi, karena teh dan kopi itu memiliki sifat diuretik, yaitu dia membuang cairan lebih banyak dengan jumlah volume urin yang lebih banyak pada saat kita puasa. Jadi
otomatis kan kalau kita cairan yang terbuang lebih banyak resiko akan mengalami dehidrasi itu sangat tinggi. Jadi pastikan pada saat puasa perhatikan kebutuhan gizi dan cairannya, kalau bisa minum minuman yang mengandung ion. Karena minuman ion mirip dengan cairan tubuh yang cepat dapat mengembalikan cairan tubuh pada saat kita sudah berbuka. Oke. Itu fungsinya tadi ion ya, Iya. cepat mengembalikan cairan tubuh yang banyak hilang pada saat kita berpuasa. Ada pertanyaan lagi di Mas Adri? Aku sudah satu aja. Yang lainnya kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi sudah terjawab. Takutnya teman-teman yang lain masih kepo lain. Kan soalnya dari Dokter Rina juga Dok, banyak parah banget ya. yang nanya. Benar-benar. Dok, apalagi nih Ini pertanyaan? apakah Pocari Sweat aman untuk ibu menyusui dan minuman apa saja yang harus dihindari ibu menyusui kalau Oke. Pocari Sweat? Nah mungkin kalau Pocari Sweat amannya mungkin oleh saya, tapi aman minuman apa aja mungkin ke dokter ya. Takut salah. Karena oke, kalau untuk minuman Pocari Sweat untuk ibu menyusui ataupun ibu hamil itu malah kalau secara saya pribadi ya, karena ada case juga di saudara, itu disarankan sih karena pada saat kita menyusui ataupun mengandung itu kan kita butuh cairan, entah itu untuk bayi kita selama hamil dan juga pada saat menyusui banyak yang dikuras pada saat menyusui. Jadi sangat aman dan juga mungkin bisa disarankan sih karena retain cairan di tubuh kita itu akan terjaga kalau kita minum Pocari Sweat, selain konsumsi makanan untuk mungkin untuk janin yang dia kandung dan juga bayi yang lagi disusui, seperti itu sih. Oke, jadi aman ya untuk ibu menyusui, untuk ibu hamil, untuk yang punya penyakit mah, kemudian untuk yang suka olahraga. Ini sangat aman sekali untuk menambah cairan di tubuh kita karena mengandung ion yang memang dibutuhkan pada saat kita berpuasa. Oke, kita masih akan membacakan kembali pertanyaan melalui akun Instagram dari Dr. Rina. Kami akan segera kembali.
Makassar. Batas pembayaran rekening air tanggal 25 dimajukan ke tanggal 20 setiap bulannya. Berlaku efektif mulai Juli 2021. Ayo bayar rekening air tepat waktu agar terhindar dari denda keterlambatan. Informasi lebih lanjut hubungi WhatsApp 0811 4152 888. Pengaduan 0411 876 777. Harusnya ada fotoku juga di sini. Nggak tahu siapa yang mau. The spirit of Indonesia. Afternoon Drive. Kembali lagi di Afternoon Drive bersama dengan Pocari Sweat, Ion saat sahur, jaga cairan tubuh. Masih bersama dengan dua narasumber kita, Dr. Nur Sadrina SY dan juga Mas Adri Gumilang S, selaku Brand Communication Pocari Sweat Makassar. Nah, tadi kita sampai dibaca pertanyaan yang sudah ditulis atau dikirimkan oleh followers dari Dr. Rina. Kita kembali lagi nih, akan membacakan pertanyaan di YouTube dari Smart FM Makassar. Ini banyak sekali. Mengapa perlu ada Arianto Wira? Mengapa perlu minum Pocari Sweat dibanding minuman lain yang katanya menambah daya tahan tubuh lainnya? Udah ya. Lalu ada juga nih pertanyaan dari Mas Sigit Ari Setiawan. Apa fungsi ion untuk tubuh kita, Kak? Nah, Mas Sigit Ari Setiawan, tadi pertanyaannya ini udah dijawab oleh Mas Adri. Nah, kalau kelewat mungkin tadi di sesi kita yang awal boleh nanti nonton kembali YouTube kita di Smart FM Makassar ya. Di situ udah dibahas tuntas kenapa tubuh kita itu membutuhkan ion dan apa aja fungsi ion untuk tubuh kita. Lalu ada lagi nih pengalaman pribadi Don Donatus. Ada keluarga kena demam berdarah dan konsumsi Pocari Sweat cepat mengembalikan trombosit. Nah, itu tadi juga sempat kita singgung ya, benar Mas Adri ya? Udah dijawab juga. Udah dijawab karena emang saya juga dari pengalaman ya beberapa kena demam berdarah ya, kalau datang menjenguk pasti minumannya ini Pocari yang dibawakan ya. Kebanyakan dibawakan itu suruh minum itu gitu biar. Lalu andalan memang Pocari apalagi pas panas seperti cuaca ini. Pocari the best deh, ini dari Nesti. Iya, tapi nanti kalau puasa jangan diminum ya pas cuaca lagi panas. Iya, tapi kalau panasnya malam-malam gak apa-apa. Itu berarti kipas anginnya nggak nyala itu berarti kalau panas malam-malam ya. Kalau bulan puasa jangan diminum ya, panas-panas. Kemudian anak usia 4 tahun ya udah tadi dijawab ya. Oke, kita ke dokter deh, bacain deh pertanyaannya di Instagramnya. Ada yang nanya ini Kak, apa saja tanda dehidrasi dan berikan alasan kenapa minuman ion lebih bagus dikonsumsi saat puasa. Apakah tidak cukup dengan air putih saja? Kalau saya yang jawab yang tanda-tanda dehidrasi. Tadi tadi sudah bahas kalau dehidrasi itu terbagi atas 2, dehidrasi ringan sedang dan dehidrasi berat. Kalau dehidrasi ringan sedang tanda-tandanya itu cepat mengantuk, cepat lelah, kemudian sering berkeringat, kemudian cepat haus, sudah tadi saya katakan, sama kurang konsentrasi. Dan jantung berdebar-debar biasanya. Kalau dehidrasi berat ya mau tidak mau harus diperhatikan juga karena ini sudah tanda-tanda kondisi yang harus segera dilarikan ke rumah sakit seperti muntah, diare, kemudian penurunan kesadaran. Oke, nah itu dia tanda-tandanya. Kalau udah mulai tidak sadar berarti kekurangan cairan ya. Ya kalau dia masih nggak sadar-sadar juga berarti dia tidak mencintai kamu ya kan. Nyambung ke sana ya. Iya benar-benar. Oke, masih ada lagi pertanyaan dok? Tadi yang berikan alasan kenapa minuman ion lebih bagus dikonsumsi saat puasa. Oke, mungkin dari tadi kan apakah tidak cukup dengan air putih saja? Oke, selama tadi kan dibahasnya dari sisi kesehatan dari dokternya ya, mungkin kenapa harus ion. Mungkin kalau dari sisi brandnya bahwa kenapa sih minuman isotonik ataupun berion itu bagus pada saat kita berpuasa? Karena kita kan puasa ini 12 hingga 14 jam ya rata-rata pada selama Ramadan. Jadi kita butuh tuh asupan yang bisa retain atau menjaga biar cairan tubuh ini tidak terbuang sia-sia. Contohnya tadi kan kayak ada teh, kopi itu malah diuretik, buat kita gampang keluar air urin dan sebagainya. Nah, Pocari Sweat ini salah satunya untuk maintain cairan tubuh tuh biar nggak
sering-sering keluar kasarannya. Iya. Jadi oke. melembabkan kulit juga dan sebagainya. Jadi itu sih mungkin fungsinya kalau minuman berion untuk Oke. kita berpuasa. Mungkin dia kayak ngikat cairan lebih lama dalam tubuh kali ya, mungkin Betul, seperti betul, itu. betul. Tidak dikeluarkan dengan cepat, tidak seperti dengan minuman lainnya seperti teh dan juga kopi gitu ya. Benar. Ya pas banget sih emang ini minuman ini pada saat kita berpuasa karena memang yang dibutuhkan tubuh adalah cairan tanpa memasukkan cairan ya kan. Kita Iya. tetap membutuhkan cairan. Jadi memang yang dibutuhkan tubuh adalah gimana cairan itu bisa bertahan lama di tubuh kita sampai waktunya berbuka puasa. Nah, dari Pocari ini sendiri ini tersedia dalam berbagai ukuran. Berapa aja nih ukurannya, Mas? Kalau untuk ukuran PET atau botol itu adalah kita ada 350 mili, 500 mili dan untuk persiapan puasa teman-teman di rumah bisa yang 2 liter. 2 liter. Nah, Nah, 2 liter ini ya. dia nih. Boleh di stok ya? Boleh banget di stok untuk persiapan Ramadan yang bersama keluarga. Oke, nah ini kan ngomong-ngomong ini kan untuk kemasan 2 liter. Biasanya tuh kalau sudah dibuka itu bisa bertahan berapa lama tuh di kulkas? Oke, kalau untuk Pocari Sweat mau yang 2 liter, mau yang 350 mili ataupun 500 mili itu disarankan maksimal 24 jam sudah habis. Oh. Karena kita nggak pakai bahan pengawet sama sekali, takutnya ada meracun lah kasarnya atau mungkin bakteri yang masuk kalau misalnya sudah dibuka. Jadi amannya memang 24 jam maksimal. Oke, berarti kalau kita minum Pocari, wah berarti saya dulu salah dong ya. Gimana Saya udah tuh, Kak? buka, Ah, besoknya saya minum lagi. udah 24 jam belum? Udah lewat sih. Ya, Udah jadi lewat. mungkin agak Tapi berkurang Rasanya manfaatnya. kasih sama Kak, rasanya. Kalau Agak beda. Oh, beda. Iya, agak beda dikit ya. Tetap ngelesnya dikit. Tapi kan saya simpannya di kulkas. Ternyata nggak boleh ya. Boleh kalau di kulkas 24 jam lebih nggak apa-apa. 24 jam maaf. 24 Oh, maksudnya jam. kalau udah lewat berarti nggak boleh ya. Tidak disarankan. Tidak disarankan ya. Oke. Berarti sebaiknya pada saat kita minum Pocari Sweat ini langsung dihabisin. Jadi Benar. kalau untuk 2 liter, jadi kalau misalkan nih belinya 2 liter tapi di rumah cuma bertiga. Oh, tapi harus 24 jam. Berarti ya sahur Pas buka. pas buka puasa Cocok ya? dihabisin. Nah, itu dia. Jadi jangan lewat ya. Karena emang untuk minuman mengandung ion itu emang nggak boleh di luar udara itu bebas itu lama ya Dok ya nggak bisa ya. Nggak bisa ya memang harus langsung dihabisin biar manfaatnya kerasa. supaya tidak terkontaminasi bakteri. Oke. Nah, benar banget. Oke, baik. Sebelum kita mengumumkan siapa yang menjadi juara kita, ya, yang berhak mendapatkan merchandise menarik dari Pocari Sweat, karena sudah memberikan pertanyaan, baik itu di YouTube dari Smart FM Makassar ataupun di akun dari Dr. Rina. Oke, sebelum kita umumkan, nih Dok, apa nih kemudian yang mau disampaikan kepada seluruh Smart Listener yang saat ini mendengarkan kita di talk show kita sore hari ini mengenai menjaga ion saat sahur, jaga cairan tubuh. Kalau dari saya, bagaimana cara menjaga daya tahan tubuh, apalagi sekarang kan kita masih masa pandemi. Yang pertama, kalau bisa tidur cukup minimal 7-9 jam per hari. Kemudian jangan lupa berjemur di bawah sinar matahari karena sinar matahari mengandung vitamin D yang sangat bagus untuk menaikkan daya tahan tubuh. Kemudian jangan lupa konsumsi sayur dan buah, terutama banyak yang mengandung vitamin C. Contohnya kayak brokoli, sayurnya bayam, kemudian ada semangka, jeruk, kemudian hidrasi cairan pada saat puasa dengan minum minuman yang mengandung ion. Dan paling penting yang kelima, sebelum dan setelah keluar rumah wajib yang namanya cuci tangan. Wajib tuh ya, itu cuci tangan itu sudah menjadi keharusan. Kalau dulu cuci tangan sebelum makan, sekarang apapun harus cuci tangan Iya, deh, benar, kan? Kak. Apalagi kita masih dalam masa pandemi. Oke, kalau dari Mas Adri sendiri apa sih yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan selama bulan Ramadan? Oke. Bulan puasa ya? Bulan puasa. Iya. Iya, bulan puasa. Mungkin kalau saya dari Pocari Sweat menyarankan untuk para smart listener bahwa Pocari Sweat itu sebaiknya dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka. Tidak hanya buka saja nih. Jadi kenapa? Jadi
karena tadi sudah disampaikan juga bahwa kandungan ionnya Pocari Sweat ini bantu untuk teman-teman semua smart listener untuk menjalankan aktivitasnya selama bulan puasa. Pada saat kita bersahur itu menjaga cairan di dalam tubuh kita lebih lama, sehingga selama berpuasa kita tidak ada kendala akan terkena dehidrasi. Lalu pada saat buka, cairan yang kita hilang selama berpuasa itu tergantikan secara cepat oleh ion-ion ini, sehingga pada saat kita sholat tarawih tidak lemas. Nah, jadi mungkin itu aja kalau dari Pocari Sweat sih Kak untuk selama bulan puasa ini. Oke, pokoknya harus cairan tubuhnya itu harus tercukupi ya. Karena kalau nggak tercukupi itu kita akan lemes. Oh iya, ada lagi nih satu pertanyaan dok. Kenapa sih biasanya kalau kita apa namanya? Kalau kita ini di subuh hari ya, subuh-subuh tuh kita rasanya badannya kok lemes ya? Pada saat kita berpuasa. Itu kenapa? Masuk tengah malam gitu atau habis berbuka terus badan kita lemes. Itu kenapa sih sebenarnya? Nah, Nitip lagi nih satu pertanyaan nih. kan pada saat puasa kan kita tidak boleh makan dan minum selama 12 jam. Biasanya pada saat subuh kenapa tiba-tiba lemas? Karena Atau perhatikan nggak subuh sih, tengah malam lah. Tengah malam tengah gitu tiba-tiba badan kayak lemes gitu. perhatikan kembali makanannya, makanan apa yang sudah dikonsumsi. Kalau bisa hindari kayak gorengan, karena biar bagaimana gorengan itu mengandung lemak jenuh yang bisa bikin kadar kolesterol naik. Oke. Biasanya orang-orang yang tiba-tiba lemas, pada saat malam hari, ada baiknya mungkin dicek dulu kadar kolesterol, asam urat atau gulanya, dan kembali ke makanannya, perhatikan makanannya karena biar bagaimana sumber penyakit itu berasal dari makanan. Oke, Iya. berarti itu dari makanan ya, dari kenapa kita bisa makanan. lemes. Biasa kan itu habis buka puasa nih ya, kenyang banget tapi Dan jangan berlebihan kalau pada saat berbuka. Biasanya kan kalau berbuka mau makan ya sepuasnya. semuanya mau Itu dimakan. tidak ya. bagus. Oh, itu nggak bagus ya. Karena biasa tuh pas jam 10 apa jam 11 itu kayak lemas, nanti subuh lemes lagi. Aduh, Mungkin kenapa bawaannya karena lemes ya? kebutuhan gizi dan cairannya pada saat berbuka puasa belum tercukupi. Oke, itu dia penyebabnya. Itu biasa kalau lemes langsung minum Pocari aja deh, langsung naik Ya, gitu bener. daya tahan tubuhnya. Iya kan, pada saat lemes ini adalah solusi yang tepat juga nih kita kasih. Oke, baik, langsung saja kita akan mengumumkan siapa yang beruntung mendapatkan merchandise dari Pocari. Langsung aja Mas Adri boleh Oke. dipilih ya untuk pertanyaan terbaik di YouTube dari Smart FM Makassar. Oke, mungkin ini untuk dari Smart FM, dari teman-teman Smart Listener ya. Ini aku pilih 2 untuk pemenangnya, nanti mungkin hadiahnya bisa diambil di Yes, Smart ya. hadiahnya boleh langsung diambil di kantor Smart FM. Oke, untuk yang pertama itu ada Mas Irwan Bajo. Tadi pertanyaannya bagus sekali yang terkait tentang fungsi ion atau fungsi dari kalsium ini. Terus yang satunya lagi ada Mas Donatus yang terkait tentang demam berdarah tadi itu. Oke, baik. Itu dia tadi 2 pemenang dari Smart akun YouTube ya, dari channel YouTube Smart FM Makassar. Kalau dari Dokter Rina gimana tuh? Kalau dari saya ini ada Kak Aswar Aca. Ini tadi apa saja tanda dehidrasi dan berikan alasan kenapa minuman ion lebih bagus konsumsi saat puasa. Kemudian ada Kak Gafur yang apakah konsumsi teh di saat sahur boleh dok, karena saya suka sekali minum teh. Oke, itu dia dari akun Dokter Rina. Silakan boleh langsung semua pemenang silakan boleh langsung ke Radio Smart FM untuk mengambil hadiahnya, merchandise-nya. Mungkin tadi yang dari pertanyaannya Kak Rina tadi di Dokter Rina itu mungkin bisa ngontek langsung ke dokter aja nggak apa-apa ya dok ya? Iya. Oke, nanti akan dikabarin Di oleh DM. dokter di Di DM, DM ya. DM langsung oleh Dokter Rina karena nggak Iya. mungkin saya yang DM ya kan? Bener. Nanyanya kan bukan ke saya. Oke, baik. Thank you. Terima kasih banget untuk ilmunya sore Terima hari kasih. ini. Terus dikasih informasi yang sangat bermanfaat sekali untuk kebutuhan kita pada saat berpuasa nanti. Mas Adri, makasih banyak. Sehat selalu. Terima kasih. sama-sama, Sukses terus semoga bersama sehat. dengan Pocari dan juga Amin. Dokter Rina. Ya, terima kasih Kak. Sama-sama. Sehat selalu, jangan Amin. tegang lagi ya. Iya. Oke, thank you sudah hadir di Studio Smart FM. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi, Amin, berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya bersama dengan Pocari Sweat. Saya Priscilla Rini, pamit selamat sore dan